Hari ini kita memang judulnya free flow seperti minuman. Jadi apapun permasalahan yang sedang dihadapi atau apapun yang mau dipertanyakan, monggo, don't hesitate to ask Kang Abu, karena memang Kang Abu ini jadwalnya penuh. Dan sebetulnya kajian anggur berencana untuk memberikan kajian tiap 3 minggu, Kang. Tapi berhubung Kang Abunya super sibuk, jadi kita sebulan sekali. Nah, silahkan dari sebulan sekali ini mungkin ibu-ibu mengajak teman, saudara, sobat. Kita welcome sekali. Alhamdulillah semakin banyak, jamaahnya semakin besar. Menandakan bahwa memang banyak ibu-ibu yang haus akan ilmu agama. Gitu. Jadi mungkin pengajian akan kita mulai jam 12, kita selesai dengan segala pertanyaan. Monggo boleh ya Kang ya, kalau misalkan dalam discuss something, mungkin ibu-ibu raise your hand, itu boleh banget, jadi jangan malu-malu. Oke, kita mulai aja Kang kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kang Abu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ibu. Salam. Kita tepuk tangan dulu dong buat ketua geng. Geng motor yang lumayan insaf ya. Ya, tadi disebut haus akan ilmu agama, kayaknya bukan haus ilmu agama sih ya, overthinking sih intinya ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu-ibu anggur yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama lagi. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Sahibul Bait yang sudah menyediakan tempatnya untuk kita belajar. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Sahibul Bait kita. Satu nuhun Ibu yang udah berapa tahun nih kita? Mau 18 tahun. Bukan pengajian anggur. Kajian anggur gini bro. Kita bro. Ada 8 tahun ya? Tapi sebelumnya bukan di sini. Oh, oke. Jadi total udah berapa tahun ini ibu-ibu ngaji? Kalau ini 8. Oh 8 tahun ya. Ya, wah 8 tahun nggak kerasa ya kita ngaji ya. Ada vakumnya juga kan? Ada vakum ya. Tapi kayak gitu-gitu aja sih ya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kan belajar terus ya. Baik, alhamdulillah. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Hatur nuhun sudah hadir, sudah bergabung, dan kita mau belajar pagi hari ini sama-sama. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening sejenak, santai dan rileks, kita doa. Wabil khusus tadi ada yang meninggal ya katanya, kita juga doakan senantiasa selalu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga mari kita doakan ibu bapak kita, karena tanpa ibu bapak kita kan nggak mungkin ada di sini ya. Mari kita maafkan kesalahannya dan kita lestarikan kebaikannya. Dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan. Dan wabil khusus pagi hari ini kita sama-sama munajat, senantiasa dimudahkan untuk sama-sama dialirkan kesadaran, petunjuk dan hikmah. Dan kita hening sejenak agar bisa hadir utuh di sini saat ini, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asyaha kama hiya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya tadi menutup dengan satu statement atau doa yang sering disampaikan oleh Nabi Muhammad, Bu, dan ini jarang diketahui. Ada satu statementnya menarik sekali dan super keren menurut saya. Allahumma arini al-asya'a kamahiyya. Apa sih kamahiyya? Apa sih artinya? Ini bagus banget artinya. Artinya gini, Bu, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk melihat seapa adanya. Untuk melihat seapa adanya. Karena semua permasalahan dalam konteks hidup gitu ya, kalau kita bicara, karena memang kita terlepas atau kita memang tidak terbiasa untuk melihat seapa adanya gitu. Nah jadi saya rasa semua pembelajaran kita ini kan untuk menerima realitas apa adanya. Jadi ya mudah-mudahan semakin kita belajar, semakin usianya bertumbuh, semakin kita juga bisa melihat segala sesuatu dengan seapa adanya. Oke, hari ini nggak ada topik dan tema khusus karena yang paling seru tuh kan ini udah 8 tahun lah ya kita ngaji ya. Jadi udah harus pakai silabus 1, 2 gitu. Tapi kenapa saya bikin rekaman supaya nggak ada alasan lupa sih gitu ya. Tapi juga rekaman kayaknya nggak ditonton-tonton juga sih kayaknya ya. Jadi ditonton ya. Jadi mangga hari ini kita mau discuss tentang apa, kita mau bicara tentang apa. Boleh kita saling berelaborasi. Jadi nanti dalam satu kesatuan seperti biasa. Ada yang mau mangga Ibu? Pakai mic. Mic-nya satu mati. Iya nggak apa-apa. Punten. Ya, terima kasih atas waktunya. Semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ya, Kang Abu, saya itu suka mendengar mengenai melepaskan, Ya. letting go atau apa itu, tapi sampai sekarang saya nggak paham karena menurut saya, menurut yang memberitahu bahwa melepaskan itu juga merupakan suatu afirmasi untuk sebuah doa supaya lebih cepat terkabul. Seperti itu, apakah benar? Oke. Ya, makasih. Melepaskan supaya terkabul gitu, kata orangnya. Kata orangnya. Ya. Ibu mending nanya sama orang sih. Gak bisa orang di video. Jadi saya pikir melepaskan tuh apa sih? Ya, oke. Letting go ya. Oke, ada lagi? Punten nuhun. Oh iya, ada. Mbak silakan. Pertanyaan lagi? Mungkin. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Tadi sehubungan Kang Abu ngomong bicara soal akhir doa tadi. Ya. Menerima apa adanya. Ya. Seadanya ya. Ya, seapa adanya. Seapa adanya. Mungkin bisa dielaborasi lagi. Gimana gitu ya? Oke. Ya. Sebenarnya letting go adalah menerima seapa adanya sih. Cukup ya, udah ya, gitu aja ya. Gak usah panjang-panjang, ngaji mah gak usah lama-lama ya. Yang penting ngerti dan diamalkan kan. Makasih Bu. Ada lagi? Seapa adanya ya. Ini keren banget sih. Coba ya kebayang ya ibu-ibu, Nabi Muhammad aja masih selalu memohon, Allahumma arini al-asya kama ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk melihat seapa adanya. Itu selevel Nabi Muhammad aja gitu loh. Itu kan keren banget gitu. Nuhun, terima kasih. Ada satu lagi? Atau 2 gitu? Ini tuh pasrah-pasrah aja gimana nih? Pengen didongengin. Pengen banget. Ya udah, nanti tinggal jump in jump out aja ya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang kira-kira nggak ngerti, sesuatu kira-kira yang perlu hold dulu, kita nggak harus ngebereskan, ini mah dialog gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk diskusi dan bertanya gitu. Setuju ibu-ibu? Oke. Sip. Saya mau membahas dulu karena ini cuma 2 ya, ngomongin tentang letting go dan seapa adanya. Oke. Pernah dengar kata dunia nggak, Bu? Pernah? Kalau di tradisi Islam kan doa sapu jagat itu kan pernah dengar ya? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan rata-rata doa kadang-kadang cuman bunyi
tapi nggak ngerti isinya gitu. Kadang-kadang cuma jadi tradisi tapi tidak menjiwai gitu. Nah, perlu disadari ya. Kira-kira kalau doa itu kata-kata yang diucapkan tapi atau ekspresi dari hati yang mana? Hah? Kira-kira sholat, berdoa itu tuh kalau kita ngeliat gini, ibu-ibu bisa ngelihat orang sholat nggak? Nah, mulai ini nih kalau udah sebulan setengah nggak ketemu tuh gini nih. Nah, yang kita lihat gerakannya. Bisa ngelihat orang puasa nggak? Bisa ngelihat orang haji nggak? Ya dari KTP sih, KTP, kartu nama boleh lah, ada gelar gitu. Nah sekarang pertanyaannya, sholat, puasa, umroh, apapun konteksnya itu dalam wilayah ritual. Kira-kira ritual itu kalau di level ini ya, ini kan itu udah 8 tahun nih. Mungkin di level awal-awal diajarin gerakannya gini, ininya gini. Itu semua adalah ragawi gitu. Tetapi yang perlu kita sadari, ucapan, gerak, dan seterusnya sebetulnya adalah refleksi dari apa yang ada di dalam gitu. Karena ketika mulut mengatakan Allahu Akbar tapi hatinya penuh dengan kebencian, ya nggak Allahu Akbar juga sih gitu. Dapat nggak? Berarti ketika kita berdoa, doa itu kan bukan urusan bacaan formal yang disusun seperti kata-kata yang dibacakan. Maka ada dua hal. Beda antara orang membaca doa dan berdoa. Beda nggak? Ibu-ibu lebih sering berdoa atau baca doa? Yang mana yang lebih sering? Dibacain. Betul nggak? Terus diapalin. Terus dijadiin mantra gitu. Terus jadi latah. Jadi dikit-dikit subhanallah. Bagus sih. Tapi rata-rata latah. Gak apa-apa sih. Tapi kalau itu bukan ekspresi tapi datang dari sesuatu yang pengulangan-pengulangan tanpa kesadaran, maka itu hanya akan menjadi sebuah event. Sebuah kejadian gitu. Oke dulu sampai sini? Sip ya? Oke. Nah sekarang kita tetap nih, mau nggak mau, suka nggak suka, sesuatu yang di letting go berarti sesuatu yang dilepaskan, berarti sesuatu yang selama ini dipegang, betul nggak? Betul nggak? Maka kita bisa melepaskan sesuatu yang kita udah pegang dulu gitu. Nah sekarang kita renungkan begini Bu. Kita bicara tentang konteks yang namanya hidup. Dalam tradisi Islam sering disebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dah, ibu-ibu kalau dengar kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ting yang kepikiran apa? Musibah, orang meninggal gitu ya. Itu kalau ada orang meninggal waktu innalillahi wa inna ilaihi rojiun, itu kira-kira sadar atau kebiasaan yang mana? Jujur bagus ya. Karena menjadi kebiasaan. Karena selama ini kita tahu kalau orang meninggal bacanya ini, orang tahlilan bacanya ini, orang ini baca ini, itu udah bagus, nggak apa-apa. Tetapi belum tentu ketika kita membunyikan itu adalah ekspresi dari dalam gitu. Paham maksud saya? Karena sebetulnya kalimat innalillahi itu bukan kata-kata meninggal harus baca. Begitu ada berita meninggal innalillahi. Karena keharusan bukan, tapi ekspresi yang dari sini sehingga menyebutkan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi ya balik lagi ya, dalam tradisi agama memang nomor satu kadang-kadang emang gak diajarin ekspresinya dulu sih. Diajarin fikihnya dulu, halal haramnya dulu, ritualnya dulu, dan that's okay. Tetapi kalau terbelenggu di situ, akhirnya nanti gak nyambung gitu. Tidak terkoneksi kepada level yang lebih esensi gitu. Nah sekarang pertanyaannya begini. Innalillahi itu artinya semua berasal dari Allah. Betul? Dan akan kembali ke Allah. Sekarang saya tanya, di surat 57 ayat 3, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Berarti awal dan akhir itu siapa? Allah. Berarti semua akan kembali ke dia nggak? Iya dong. Maksud akan kembali ke dia itu maksudnya apa kira-kira?
Diam-diam gini sih ibu-ibu. Ibu-ibu udah sarapan belum ya? Hah? Kan di situ ada kata-kata ilaihi rojiun. Berarti kan poin semua akan kembali ke Allah, intinya adalah segala sesuatu apapun yang terjadi, ujung-ujungnya, kalau boleh pakai bahasa yang lebih simpel, ujung-ujungnya gak bisa mengalahkan Allah, gitulah kira-kira. Betul gak? Sampai sini oke? Mau kita berencana, mau kita punya apapun konteksnya, tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sebenarnya ini urusan sama kematian tuh dikit banget sih sebenarnya. Ini hanya untuk mengatakan bahwa segala bentuk apapun yang terjadi pada hidup nggak bisa keluar dari jalurnya Allah. Udah gitu dulu aja sementara. Sampai sini oke? Clear? Oke. Pertanyaan berikutnya. Dalam konteks yang namanya hidup, dia yang maha sumber, dia yang maha dari semua maha, kira-kira membuat sistem hidup ini dengan yang namanya aturan-aturan nggak? Pasti. Maka dalam konteks Anas, kenapa nomor satu Allah menggunakan statement kul a'udzu bi robbinas. Nomor satu apa? Rob dulu, baru Malik, baru Ilah. Betul nggak? Ini bener nggak? Sip. Pertanyaan saya, kenapa kok duluan Rob, baru Malik, baru Ilah? Kenapa nggak kul a'udzu malikinas? Kenapa nggak begitu? Berarti ada tatanan yang nggak bisa dilepas bahwa segala bentuk konteks hidup Allah yang mewujud menjadi Rob. Rob ini artinya dia yang menguasai segala hukum, dia yang memiliki semua aturan-aturan gitu kira-kira. Sampai sini oke? Berarti wujudnya Allah adalah hukumnya. Berarti hidup ini diatur sama hukum itu nggak? Pertanyaan, hukum ini bisa kita ganggu gugat nggak? Jadi pertanyaannya, kita selaras dengan hukum Allah atau Allah disuruh ngikutin maunya kita? Yang mana yang benar? Nah, ibu-ibu kalau doa yang mana nih kira-kira? Betul nggak? Meskipun nanti ngomongin jadi afirmasi apa, oke nanti kita bahas. Tapi basic structure foundationnya kita ngerti dulu nih. Sekarang saya tanya, bisa nggak kita keluar dari hukumnya Allah? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak mungkin. Maka semua kehidupan ini pengaturannya melalui satu kata yang kalau boleh disebutin dengan kata yang disebut dengan yang namanya hukum. Dalam tradisi Islam, hukum Allah disebut yang namanya sunnatullah. Berarti, maaf nih, siapapun yang hidup di dalamnya tidak bisa lepas dari hukum itu. Maka Bu, Allah bukan penghukum, tetapi Allah memiliki hukum. Pernah nggak ada kata-kata Allah sedang menghukum aku? Pernah gitu nggak? Sebenarnya Allah menghukum kita nggak? Contoh-contoh, begitu dapat sesuatu yang kurang enak langsung Allah sedang memberikan aku azab misalnya. Bu, hidup ada ujian nggak? Ada. Yang ngasih ujian siapa? Awas nih ngomong Allah lagi nih. Loh, masa Allah ngasih ujian? Kan Allah itu cuman memberikan sebuah sistem, kita belajar di sistemnya gitu kira-kira. Jadi kalau ujian itu berarti nggak balance sama sunatullah itu? Berarti ketika kita merasa mendapatkan ujian, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita nggak? Betul nggak? Iya. Berarti pertanyaan saya, semua yang datang ke kita, yang menentukan siapa? Kita. Maka sunatullah tertinggi dalam kehidupan, salah satunya adalah hukum konsekuensi. Berarti ujian dari kita sendiri dong? Iya dong. Kan yang milih ibu yang nyesel ibu, sok rasain ya. Tahu gitu dulu. Nggak bisa, udah yang milih kok gitu. Betul nggak? Cuman karena kita nggak sadar pertanggungjawaban ini ke kita langsung Allah memberikan aku ujian. Lah yang ngerjain kamu gitu. Berarti sekarang saya tanya, ibadah buat siapa? Diri sendiri. Sholat buat siapa?
Diri kita sendiri. Mau dilakukan apapun bukan buat siapa-siapa. Karena kenapa? Hidup urusannya, kata kuncinya, my life is my making. Titik. Hidupku tergantung apa yang aku pilih. Hidupku tergantung dari apa yang aku resonansikan keluar. Itu yang akan kembali gitu. Apalagi nanti kalau udah agak buruk-buruk dikit, ada kambing hitam namanya setan, Bu. Aduh, ini diganggu setan sih. Gitu. Setan disalahin coba besok-besok. Ya. Kalau tadi dibilang yang terjadi itu akibat dari hukum Allah yaitu hukum konsekuensi, tapi di Quran ada kan? Aku akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan. Ya, sekarang saya tanya, ketakutan, kelaparan apa? Itu semua yang akan terjadi pada kehidupan kita nggak kira-kira? Iya, berarti ketakutan, ujian, kelaparan, kekurangan harta itu kurikulum hidup nggak kira-kira? Iya. Bu, maaf ya. Saya pinjam dari terminologinya budaya Jawa, Bu. Jawa ini punya satu filsuf yang keren banget namanya Ki Ageng Suryo Mentaram. Dia selalu ngomong gini, keren banget berkaitan sama pertanyaan Ibu. Hidup itu rumusnya mulur mungkret kata dia. Kadang seret, kadang lancar. Kadang dapat, kadang hilang. Maka selevel apapun hidup nih, dari kelas AA plus VVIP, VVVVIP sampai kelas kerehore paling bawah gitu kira-kira. Semuanya, setiap siapapun itu kelasnya, hidup itu cuman sebentar seneng, sebentar sedih. Udah gitu. Sebentar seneng, sebentar susah. Sebentar happy, sebentar sad gitu. Nah, berarti akan selalu terjadi nggak kira-kira? Sama siapapun juga nggak kira-kira? Berarti hukum ini akan bergerak dan akan terjadi sama universal nggak intinya? Makanya nanti kelak si hukum sunatullah ini disebut hukum universal yang namanya hukum semesta gitu. Makanya universe itu kan dari kata uni itu kesatuan, unity, verse itu ayat-ayat Tuhan gitu. Makanya ayat-ayat Tuhan yang menjadi hukum itulah yang disebut hukum semesta. Berarti si ayat tadi mau ngasih tahu bahwa kamu akan menjalani kurikulum hidup. Sebentar kamu happy, sebentar kamu sedih. Sebentar kamu happy, sebentar kamu sedih. Gitu gak kira-kira? Sok dibuka ayatnya. Surat 2, 155. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Sedikit apa? Ketakutan. Pasti ada ketakutan gak dalam hidup? Pasti. Lanjut. Kelaparan. Kekurangan. Jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang apa? Berarti orang yang sabar yang gimana, Bu? Yang menerima seapa adanya. Dia lapar, dia terima. Dia sedih, dia terima. Dia happy, dia terima. Yang jadi masalah dalam hidup, ketika dia sedih, dia pengennya happy. Gitu loh, Bu. Sip. Berarti apapun yang nyampe ke kita, apapun yang jadi tamu kita saat itu, perlu diterima nggak kira-kira? Nah, ayat berikutnya, Bu. Baru nih ngomongin. Sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul nggak? Sehingga nanti ngerti bahwa semua yang terjadi padaku adalah hukum yang terjadi. Salah satu hukum yang perlu kita sadari adalah datang dari yang namanya konsekuensi. Jadi apapun yang terjadi bisa nyalahin orang nggak, Bu? Nggak bisa. Apalagi nyalahin Allah, coba. Jadi ketakutan, kelaparan, dan semua itu adalah polanya ya. Dalam hidup itu ada pola itu. Kita sebut kurikulum lah, Bu, supaya gampang. Karena kan kita nggak bisa lepas dari konteks yang namanya merasakan mental. Ibu-ibu perlu disadari ya, tidak ada orang yang bisa kabur dari penyakit mental tuh nggak ada. Mau segimanapun, sekaya pun, semiskin pun, sehebat pun, setop apapun, nggak bisa lepas dari kurikulum hidup ini gitu. Sampai sini oke? Aduh diam-diam ini ibu-ibu oke nggak ini? Dapat ya? Dapat ya? Jadi sekarang kalau di situ disuruh dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ada ekspresinya. Ada. Jadi bukan musibah innalillahi, ini innalillahi. Bukan. Tapi ngerti bahwa begitu yang datang that's it, hukumnya Allah. Begitu datang that's it, hukumnya Allah.
PR kita cuman satu, belajar terus menerima apa yang datang kepada kita. Sampai sini oke? Oke? Ya. Ya. Kalau tadi dikatakan kita harus belajar untuk menerima apa adanya, kita harus move on gitu ya. Ya. Cuma banyak juga kan dari kita ini yang sulit sekali untuk move on. Ya. Nah itu apakah artinya kita selalu tidak pernah belajar dari apa yang kita sebagai konsekuensi kita? Ya. Dan kita stuck di situ aja, atau apa ada yang bisa kita lakukan? Karena kan itu yang bisa berubah kita sendiri ya. Betul. Terus dari orang lain. Betul, betul. Itu bagaimana untuk kita bisa keluar kayak quicksand gitu loh ya rasanya. Ya. Itu seperti apa gitu? Itu kepada orang lain atau kepada diri sendiri? Kepada orang lain atau kepada diri sendiri? Sulit move on diri sendiri ya? Oke. Kalau orang lain saya tak komen. Yuk, sip. Nanti kita bahas ya. Bu, maaf ya, orang tuh banyak yang sekarang obesitas pengetahuan, tapi nggak dialamin, nggak dikerjain, ya jadi hidupnya gitu-gitu mulu gitu. Artinya, untuk bisa merubah, untuk bisa melakukan move on, mau nggak mau, suka nggak suka, nomor satu perlu yang namanya pengetahuan, itu nomor satu. Karena kekurangan pengetahuan akan lebih banyak meningkatkan kekhawatiran dalam hidup. Maka orang yang khawatir berlebih, nomor satu, basic desainnya adalah kekurangan pengetahuan. Nah, mungkin jawaban ini akan terjawab otomatis 30 menit kemudian, gitu ya Bu ya? Oke, karena nanti akan ke situ. Sampai sini oke dulu? Sampai sini oke dulu? Sekarang saya tanya, berarti hukum yang namanya hukum semesta, hukum yang namanya hukum yang namanya hukum sunatullah ini udah nggak bisa diganggu gugat aja, betul nggak? Yes. Nah, perjalanan hidup sebetulnya adalah selalu belajar selaras dengan hukum ini gitu. Makanya Bu, hukumnya tuh satu. Ini kalau dalam bahasa yang sering kita dengar, hukum itu bahasa Hebrew-nya tuh namanya Torah. Torah itu kalau dalam bahasa terjemahannya disebut Taurat, gitu. Pernah dengar nggak? Nah, Taurat itu kan bukan masalah buku, bukan. Torah itu artinya the law, gitu. Sekarang saya tanya, si hukum ini berarti perlu ada yang mengajarkan nggak kira-kira? Iya, maka hukumnya satu, tapi melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda, gitu. Karena setiap nanti manusia, dia akan mengalami yang namanya evolusi, peradaban, pengetahuan dengan konteks yang namanya dinamis. Maka salah satu hukum yang berikutnya disebut hukum dinamis gitu. Contoh, saya kasih contoh. Berarti untuk bisa ngerti hukum Taurat ini perlu ada pembelajaran nggak kira-kira? Yes. Pembelajaran ini akan mengikuti budaya nggak kira-kira? Yes, budaya ini akan mengikuti perkembangan manusia nggak kira-kira? Yes, artinya terjadi A, budaya B, budaya C, budaya D, E, dan seterusnya. Setiap budaya ini nanti akan menciptakan bahasanya sekarang yang sering disebut namanya jadi agama gitu. Maka satu Taurat banyak syariat gitu kira-kira. Hukumnya satu, tapi pendekatannya beda-beda. Sampai sini oke? Berarti beragama itu tujuan akhirnya bagaimana aku selaras dengan hukum semesta, betul nggak Bu? Berarti agama tujuan atau jembatan? Jembatan. Nah, banyak yang ribut urusan merek jembatannya, tapi nggak selaras-selaras juga gitu. Paham nggak? Sampai sini oke? Jadi ketika A datang, oke, pendekatannya kemana? Mengikuti hukum Taurat. B datang, pendekatannya kemana? Mengikuti sunatullah. Semua agama adalah jembatan supaya kita selaras dengan hukum semesta. Makanya dalam tradisi Islam, rumusnya segitiga sama sisi. 1, hablum minallah. 2, hablum minanas. 3, hablum minal alam. Antara Allah, sesama manusia dan alam, selaras nggak kira-kira? Ya, dalam bahasa kerennya ini disebut kosmos gitu, selaras. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin.
Kalau pinjam di teman-teman Bali, ini disebut Trihita Karana. Harmony with God, harmony with nature, harmony with people. Sama nggak kira-kira? Sama. Semuanya tidak bisa lepas dari kata kuncinya adalah harmoni. Harmoni itu bahasa kerennya disebut kosmos. Maka semesta ini disebut kosmos. Kosmos itu artinya apa? Semua dalam keteraturan. Makanya disebut agama. A itu tidak, gamma itu kacau. Jadi beragama supaya apa? Sekarang iya, karena agama yang dulunya alat untuk tidak kacau, sekarang disempitkan menjadi institusi. Udah ada kepentingan di situ, udah ada politik di situ, udah ada macam-macam. Padahal ini adalah kalau kata orang Jawa disebut ageman gitu loh Bu, pegangan hidupmu supaya kamu selaras sama hukum ini gitu. Sampai sini oke? Dapat? Ini oke nggak ibu-ibu? Ibu-ibu jadi udah mulai kayak soleha pendiam gitu ya dia gitu. Tadi disuruh ngegosip aja dia mencoba keren ya. Berarti kita sukses nih 8 tahun Bu ya. Sampai sini oke? Oke. Dah. Sekarang saya mau bedain dulu nih. Seseorang yang selaras dengan sunatullah hukum semesta, namanya orangnya sudah Islam. I gede. Udah apa? Nah. Berarti pertanyaannya, Islam itu tidak berbicara dalam konteks yang namanya agama, bukan. Meskipun nanti ada agama namanya Islam. Ibu bisa bedain nggak mana nama, mana kualitas? Bisa bedain nggak? Contoh-contoh. Bapak-bapak yang namanya soleh, perilakunya pasti soleh nggak? Maaf nih kalau ada suaminya yang namanya soleh, maaf ya. Ini contoh aja. Selalu nggak? Enggak. Maka bisa hanya jadi nama, belum tentu jadi perilaku. Sampai sini oke? Berarti Islam itu nama atau perilaku? Dua-duanya. Di satu sisi, kenapa saya pakai I besar? Karena orang yang Islam adalah orang yang selaras sama 3 ini. Itu namanya Islam. Sekarang saya tanya, bisa nggak orang yang KTP-nya Islam tapi nggak selaras? Bisa nggak? Berarti dia cuma menggunakan label Islam, belum tentu memiliki sifat Islami gitu. Sampai sini oke? Makanya kalau di Quran ada kata-kata inna dina indaullahil Islam. Yang paling diridhoi adalah sikap Islam, bukan agamanya. Karena orang beragama Islam belum tentu memiliki sikap. Islam itu artinya apa Bu? Berserah kepada hukum. Kalau berserah kepada hukum kira-kira banyak komplain nggak? Kan berserah. Kejadiannya apa? Ya udah. Kejadiannya apa? Ya udah. Begitu kalau ada gini, itu berserah nggak kira-kira? Nggak, mau KTP-nya Islam tapi banyak komplain sama kehidupan, itu namanya kafir gitu. Karena kafir itu artinya tertutup dari apa? Tertutup dari sesuatu yang datang gitu. Oke, sampai sini. Punten ya, mohon maaf. Berarti bisa nggak orang KTP-nya Islam tapi kafir, bisa nggak? Nah itu. Karena kafir bukan urusan agamamu, bukan. Tapi sikap dirimu mau selaras nggak sama kehidupan gitu. Oke, sampai sini? Sip? Jadi ibu-ibu kadang-kadang suka tertutup sama kehidupan nggak? Berarti ibu-ibu kalau lagi komplain lagi jadi orang apa? Gitu. Jadi tiap hari ada kafir-kafirnya nggak? Makanya tiap sholat minta tunjuki jalan yang lurus. Berarti sholat buat yang lurus, buat yang sesat. Sesat, tapi sadar kalau aku belum lurus. Sholat tunjuki buat jalan yang lurus. Nanti siang lurus, nanti sore lurus. Berarti terus meluruskan nggak? Berarti Islam ini adalah continuous improvement, dinamis. Nggak ada yang udah jadi Islam, nggak ada.
kegiatan terus-menerus yang nanti naik gradasinya menjadi dan menjadi. Makanya ini adalah sebuah proses gitu. Sampai sini oke? Sip. Ibu-ibu Islam nggak ini sekarang di sini? Apa buktinya? KTP. Kalau nggak bawa KTP apa buktinya? Susah loh. Saya kan pakai kerudung lah. Setiap yang pakai kerudung apakah Islam? Enggak. Saya punya sahabat ahli bahasa Hebrew, filsafatnya Yahudi. Kemana-mana pakai mantila bu namanya. Mantila tuh kayak kerudung. Katolik. Suster juga dikasih kerudung. Betul nggak? Berarti keislaman itu bukan terletak pada tampakan dan tampilan, tetapi pada konteks yang namanya bagaimana kita menyelaraskan dengan kehidupan gitu kira-kira. Sampai sini oke? Bu saya mundur jauh ke sini dulu nggak apa-apa ya? Supaya nanti ngerti gitu. Oh letting go tuh itu gitu. Supaya nanti ngerti. Oh kenapa saya sholat, kenapa saya puasa, kenapa umroh, kenapa haji. Meskipun furoda nggak turun sih tahun ini ya, nggak bisa. Banyak yang sedih bu. Jalur langit tidak terjadi hari tahun ini ya. Jadi mau ngeluarin 1 M juga kalau nggak waktunya mah nggak bisa. Mau punya duit banyak kalau nggak waktunya mah nggak bisa gitu. Oke, sip, dapat. Dah, saya mudahkan nih. Ya, proses, becoming, menjadi lagi. Ibu-ibu hari ini sama 5 tahun yang lalu beda nggak? Beda. Apa yang beda? Maksud saya, yang beda jangan cuma kulitnya aja gitu. Kemarin geng motor, sekarang geng taklim gitu ya. Sama-sama nggak geng dua-duanya ya. Dapat ya? Berarti progres ini ongoing nggak? Dinamis nggak? Makanya disebut kun fayakun. Kun fayakun itu terjadi dan terjadi. Gitu loh bu. Ajaib gimana bu? Kalau ajaib namanya abrakadabra, beda bu. Beda. Abrakadabra itu cuma milik pesulap bu. Hati-hati ya. Hati-hati. Nggak ada, semuanya berdasarkan proses, nggak bisa. Jadi kalau sekarang Allah maha menghendaki, iya sih. Tapi jangan lupa Allah juga quote and quote ya. Dia nggak akan dalam tanda petik nggak akan melanggar hukumnya. Gitu. Sehebat-hebat apapun melahirkan tetap perlu 9 bulan gitu. Kun fayakun jadi kan enggak. Semuanya wilayah Nah, saya mau garis bawahi dulu ya supaya kita santai dan rileks dalam hidup bu. Hidup pada dasarnya adalah udah tuh. Hasil mah nggak penting bu. Kenapa coba? Tidak pernah ada hasil yang salah. Yang ada prosesnya nggak fokus. Begitu hasilnya salah, hasilnya tidak memuaskan lah. Berarti prosesnya yang nggak beres. Betul nggak? Tapi kalau kita proses minded, kalau kita goals minded, mencintai hasilnya, tapi tidak ada dalam wilayah prosesnya, stuck pasti. Nah, biasanya menggampangkan. Ya udah, ini ujian dari Allah, azab dari Allah, udah aja. Lupa bahwa ongoing proses itu yang punya tanggung jawab dan kendali penuh siapa? Diri kita masing-masing. Oke? Jadi ibadah buat siapa, Bu? Sholat buat siapa? Ya udah. Sekarang lagi keracunan bahwa ibadah tuh ditekan oleh faktor sosial, Bu. Umroh yuk, kenapa? Yang lain udah, kita belum, gitu loh. Iya, mau nggak mau ada society itu gitu. FOMO. Nah, belum kurban, belum haji. Oh diomongin nggak? Wah udah deh. Sosial tuh kan gitu. Tapi that's okay, that's life gitu. Itulah hidup gitu. Oke, premisnya dapat dulu ya. Nah, penjelasan panjang lebar tadi, saya cuma mau bilang bagian kanan ini kita sebut yang namanya realitas. Allahumma arini al-ahsya'a kama hiya. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menerima realitas seapa adanya. Sekarang saya tanya,
Untuk menerima realitas mudah atau susah? Ih kok diem? Mudah atau susah? Susah lah. Kenapa? Karena tiap hari yang kita kasih makan ekspektasinya. Tiap hari yang pengen kejadian, apa yang aku mau, apa yang aku rencanakan, apa yang aku inginkan, semua diulang-ulang, dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih lagi. Padahal lawannya itu yang nggak bisa dilekalahin. Namanya kenyataan. Berarti kalau gitu boleh nggak saya bilang gini, orang yang di level Islam adalah orang yang sudah menerima kenyataan seapa adanya. Kalau pakai rumus saya, rumusnya apa Bu? Ya udah aja sih gitu. Dia tuh gini-gini, ya udah. Dia tuh gini, ya memang gitu gimana? Tetapi beda antara menerima realitas dengan spirit Islam dengan yang namanya putus asa, itu beda. Beda ngomong ya udahnya, kalau yang rada ngerti ya udah gitu. Kalau yang rada nggak ngerti ya udah. Nah gitu beda Bu, ngegasnya beda gitu. Ya udah sih kata-katanya sama. Nada, tapi yang satu di level ini, yang satu di level ini gitu. Sip. Oke. Ibu-ibu punya masalah nggak dalam hidup? Banyak atau dikit? Nah, gitu mulai nih. Bu maaf ya. Maaf banget, orang yang pergi-pergi healing itu tuh bukan banyak uang loh. Banyak pikiran. Udah, jadi nggak usah dia banyak uang, bukan banyak pikiran aja sih gitu. Dia mau kabur bentar, pulang stres lagi gitu. Jadi kalau orang lihat kafe lah apa, dia banyak uang, bukan banyak pikiran sih sebenarnya. Julid ya, ngelihat postingan orang liburan kita lagi kerja, ya, nah gitu mulai itu gitu. Nah, ya. Ini kan kita hidup itu bagaimana kita menerima realitas. Yes. Apakah misalnya kita habis sholat, kita mau berdoa, kita tidak boleh meminta? Boleh. Kan itu meminta berarti apa yang kita inginkan. Betul. Bukan apa yang pasrah istilahnya. Betul. Tapi sekarang yang saya tanya, yang kita minta itu relevan nggak sama hari ini gitu? Itu aja sih. Gini Bu, saya mau nanya, coba ya. Ini Allah, ini kita. Kan kita suka ngomong sok lagi sholat. Ya ini sholat tuh kayak yang iya gitu. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki. Gitu ya. Wa mahya. Tapi nggak ngerti gitu isinya. Pokoknya gitu aja. Di situ menekankan bahwa ya Allah, aku adalah hamba. Betul? Nah. Sekarang saya tanya, kalau Allah ini dalang, kita ini wayang, kira-kira dalang ngatur wayang atau wayang ngatur dalang? Nah gitu. Jadi pun dalam berdoa, kalau bisa nanya dulu, ya Allah saya harus doa apa ya gitu. Misal, sekarang yang didoain, kebanyakan keinginan-keinginan Allah atau keinginan-keinginanku? Berarti waktu doa yang penting Allahnya atau akunya? Enggak gimana, nanti tenang Bu, tenang. Tenang, nanti ngerti habis ini. Bagus Bu, itu pertanyaan dari keputusasaan dikit. Iya, gini, kabul itu bukan masalah doamu, bukan. Nah, sip, tenang. Habis ini. Kita udah bahas doa 10 episode kali ya, tapi ya udahlah ya. Dan nanti ke situ ya. Bu, hati-hati ya, jangan salah ngerti pulang ke situ berarti nggak usah berdoa. Bukan. Diubah mindsetnya. Doa bukan minta, tapi doa berserah. Meskipun, maaf loh ya, ayat-ayat Quran ini kan berlapis-lapis Bu. Buat anak TK bisa, buat anak SMP bisa, buat profesor bisa.
Yang akhirnya dia akan berjalan sesuai dengan kapasitas. Contoh, di Quran ada nggak kalau kamu ngasih 1, nanti dikasih 10, ada nggak? Diajarin buat kita transaksi nggak tuh? Iya, padahal transaksi berarti, sorry tuh saya nggak ikhlas dong. Transaksi. Berarti ada nggak orang level doa transaksi dulu? Ada, tapi jangan lama-lama tuh Bu. Masa udah 60 tahun doanya transaksi mulu gitu. Ya contoh, doa tuh minta ya Allah, ya jadi nuntut terus gitu. Ya tenang. Gini, kan kita mau ngomonginnya esensi nih ya. Redaksi mah Ibu terserah lah. Tapi yang jauh lebih penting saat kita berdoa adalah sikap hatinya nanti. Oke? Dah, nanti kita ke situ ya, ingetin. Itu pelan-pelan kejawab lah pokoknya. Ini dulu oke nggak nih? Supaya nanti realize bahwa ya ampun ternyata selama ini kenapa hidupku tuh begini, begitu. Diulang-ulang lagi. Cuman satu, aku nggak belajar nerima realitas. Udah gitu aja. Karena, maaf ya, frekuensi yang sama akan menimbulkan kejadian yang sama. Jadi kalau pola pikirnya sama, mindsetnya sama, kesadarannya sama, ilmunya di situ-situ juga, berarti realitas hidupnya akan sama terus nggak kira-kira? Iya. Nah, tadi orang pengen berubah, tapi nggak mau ngubah kebiasaan tuh gimana gitu? Nggak bisa. Pulang dari sini tuh tahu yang bener gini gitu. Jangan lupa Bu, taunya itu memengaruhi kita cuman 1%. Karena tiap hari yang memengaruhi kita 99% itu program ekspektasi yang sudah dibangun seumur hidup gitu. Makanya berubah itu susah, gak mudah gitu. Oke, sip, paham dulu sampai sini? Nah, sekarang saya tanya. Ulang dulu sekali lagi. Nah, sekali lagi. Jadi hidup urusannya Allah punya hukum namanya sunatullah, ini semua namanya realitas. Sampai sini oke? Jadi untuk gampang aja, Allah adalah sang realitas. Pertanyaan saya, bisa nggak kita jauh dari realitas? Nggak bisa. Berarti realitas sama kita dekat nggak? Berarti Allah dekat nggak? Hah, gitu. Jadi kalau ada yang nanya sekarang Allah di mana, aneh Bu, kok di mana sih gitu? Gini, meja ini bisa saya pindah ke situ nggak? Papan tulis bisa saya pindah ke situ nggak? Semua furnitur di sini bisa saya ubah bisa nggak? Tapi yang nggak bisa dirubah adalah ruangannya. Ruangannya tetap ini. Sampai sini oke? Berarti keberadaan kita ada karena ada ruangan. Berarti kita sama ruangan jauh apa dekat? Di sini saya di dalam ruangan nggak? Di sini. Berarti saya mau menuju ruangan perlu jarak nggak? Iya, masa mau menuju Allah harus jauh-jauh? Karena nanti kita ngerti Allah itu adalah maha ruang. Di mana saja kamu berada, aku yang akan meruangi kamu terus. Berarti ruang sama isinya terpisah nggak? Enggak. Berarti hubungan sama Allah bukan urusan jarak, ruang, waktunya. Ya ini ruangannya ya, itu gampang. Tapi satu, sadar atau tidak? Oke? Oke nggak ini? Kesadaran. Gimana Bu? Jadi Allah itu kesadaran sendiri ya. Ya, kesadaran itu kan alat yang kita punya. Tapi Allah itu yang menaungi, mewadahi kesadaran itu gitu. Bu, kalau kita nggak ada ruang, ada kita nggak? Nggak ada. Berarti ruang itu yang mewadahi kita nggak? Iya dong. Berarti kita ada di dalam ruang itu nggak kira-kira? Iya. Maka dia disebut sang maha hidup gitu. Maka di Quran disebut 50 ayat 16. Aku lebih dekat kepadamu dari urat lehermu. Berarti kita sama Allah dekat apa jauh? Nah, selama ini kalau ngomong dekat apa jauh? Dekat. Itu tuh informasi gitu loh Bu. Tahu dari mana dekat? Kemarin pengajian dapat infonya gitu. Tapi nggak ngerti gitu loh. Paham ya? Sip ya? Nah, berarti Allah akan mewujud dalam keseharian kita bentuknya apa? Realitas.
peristiwa, kejadian. Ini semua adalah wujud-wujud yang datang ke kita tiap saat gitu kira-kira. Pertanyaannya, mau menerima realitas atau tidak? Nah, kita udah ngerti. Oh, yang datang ke kita kembali kepada tingkat yang namanya konsekuensi gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Nah, sekarang kebanyakan orang ekspektasinya itu lebih besar dari realitas. Lebih gede. Kenapa? Karena dia sudah terprogram, karena dia sudah terinstal dengan sesuatu yang justru tidak melihat realitas ini seapa adanya gitu. Contoh. Ingat gak Bu, waktu kita bahas Allah itu sumber disebut aku satu. Ingat gak? Oke. Berarti sumbernya itu juga gak? Iya. Mau nanti ininya A, ke B, C, terserah lah. Dia memercik menjadi percikannya namanya ruh, disebut aku dua. Sekarang saya tanya, percikan Allah di dalam diri kita seruangan ini sama gak? Sama gak? Sama. Berarti sumber kita sama gak? Listrik masuk ke AC, listrik masuk ke sound system, listrik masuk ke lampu, listrik yang sama gak kira-kira? Sip. Tapi begitu listrik masuk ke AC, fungsinya beda gak? Dia mendinginkan, dia mengeraskan suara, dia menerangi. Sampai sini oke? Tapi kalau ngelihat esensi, mau ngelihat AC, mau ngelihat lampu, mau ngelihat sound system, di belakangnya mereka ini semua apa? Listrik. Berarti listrik yang memawujud menjadi dingin. Listrik yang memawujud menjadi cahaya, listrik yang memawujud menjadi sound system. Semuanya ujung-ujungnya kembali ke listrik. Itu ruh namanya. Berarti listrik hidup kita sumbernya sama nggak? Sama. Cuma adanya menampilkan. Ada yang jadi AC, ada yang jadi oven, ada yang jadi lampu, ada yang jadi sound system, whatsoever. Tapi semua yang menghidupkannya siapa? Listrik. Sekarang saya tanya, esensi hidup ini, kita, siapapun itu, sebetulnya listriknya bukan? Iya. Jadi nanti Bu, ini pinjam pakai bahasa sufi, ini rada kasar sedikit dalam tanda petik. Begitu ibu-ibu ngelihat siapapun, terutama orang, ingat aja Allah sedang mewujud menjadi dia. Tapi dia Allah bukan? Bukan, karena hanya bagian dari gitu. Maka di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, wajahnya wajah, dia adalah wajah Allah. Berarti siapapun yang kita lihat sebetulnya listrik yang sama nggak? Ruh yang sama nggak? Cuman lupa. Bu maaf ya, ibu kalau udah benci sama orang ngelihat mukanya aja malas nggak kira-kira? Iya, berarti kebenciannya lebih tinggi daripada kesadaran ilahiyahnya gitu loh. Tapi memang ngelihat Allah di orang nyebelin tuh susah sih memang. Memang itu mah nggak dipungkiri. Allah gini-gini banget ya gitu misalnya gitu. Memang. Tapi kenyataannya dalam tanda petik kalau kita bicara pakai perspektif ini, kemana saja kita melihat sebetulnya datang dari sumber yang sama. Sampai sini oke? Paham? Oke. Nah sekarang saya tanya, berarti seruangan ini yang beda sumbernya bukan? Aku satunya beda nggak? Enggak dong, kan sama. Sip. Aku duanya sama nggak? Sama. Yang beda apa? Yang menutupi aku duanya namanya jiwa. Sampai sini oke? Nah, dari aku dua ke bawah, jiwa sama tubuh, ini udah pasti nggak ada yang sama. Jadi aku 3 sama aku 4, jiwa dan tubuh, itu pasti beda. Kalau di dunia ilusi sekarang ada aku 5 namanya, account TikTok, nah itu nomor 5. Kan akunnya namanya apa ya? Dunia maya, tuh aku 5. Beda-beda pasti semua. Sampai sini oke Bu? Ini oke?
Sip, ya pelan-pelan nih. Bu kita pelan-pelan nggak apa-apa ya. Yang penting get it gitu. Tapi pokoknya ujung-ujungnya ibu, gitulah kira-kira. Soalnya kalau nggak diajak mikir cepat lupa bu. Iya kan saya dongeng gitu. Kalau dongeng mau udah cepat dari tadi dongengin udah aja. Cuman yang penting adalah proses kognitif kita untuk menemukan abstraksi ini gitu. Karena yang sangat dinikmati bu, begitu kita masuk ke proses berpikir dan ngerti, bu, oh ini gitu loh. Nah itulah nanti itulah yang kemarin kita bahas namanya Lailatul Qadar. Tapi sampai titik ini udah dapat nggak kira-kira? Dapat nggak? Sip, mantap. Gitu. Ya, dah. Berikutnya. Ruh datang langsung dari pusat nggak? Nah, kalau jiwa? Jiwa datang langsung dari pusat nggak? Dikasih tapi isinya gimana kita? Ya dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Ruh langsung datang dari Allah. Kalau jiwa langsung datang dari Allah nggak? Ya juga. Hah? Ini jawabannya bagus sih, enggak juga, enggak tapi juga gitu. Sok buka dulu, pelan-pelan ya. Bu, once paham ini insya Allah bu, banyak hal yang nanti kita paham ya. 32 ayat 9, sok buka dulu. 32 ayat 9. Ini internet mati ya? Enggak deng, enggak. 32 ayat 9. Sok dibuka. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh. Oke, yang ditiupkan apa? Kalau ditiupkan berarti satu tiupan nggak? Kalau satu tiupan berarti sumber sama yang ditiupkan sama nggak? That's it. Lanjut. Meniupkan roh adalah ciptaannya dalam tubuhnya. Oke, terus? Dia menjadikan Tahan dulu. Dia menjadikan apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Kalau pendengaran, penglihatan, hati ditiupkan atau dijadikan? Berarti kalau ditiupkan dan dijadikan beda atau sama? Beda. Oke? Contoh. Kayu sumber bahan bakunya. Dijadiin gini namanya apa bu? Dijadiin itu namanya apa? Pintu. Ada meja, ada pintu. Sekarang saya tanya, kalau kita mulai pakai pandangan agak lebih dalam, ibu udah nggak ngelihat meja dan pintu, tapi melihat kayu. Paham nggak? Berarti ketika saya ngelihat ini meja, ini pintu, secara otomatis ya, second by second, begitu ngelihat ini langsung ngomong apa? Begitu ngelihat itu langsung ngomong apa? Tapi melupakan kayunya gitu. Paham? Berarti yang datang dari pusat dalam tanda petik kayunya atau mejanya. Berarti kayu yang dijadikan, nah gitu. Kayu yang dijadikan pintu. Berarti bu, kalau orang udah melihat abstraksinya lebih dalam lagi, begitu ngelihat, ya ini kayu, itu juga kayu, itu juga kayu, itu juga kayu. Kemana saja aku menghadap, aku melihat, gitu. Paham nggak nih? Ini kalau nggak paham juga, buset dah aja pokoknya. Sip. Nah sekarang saya tanya, semua ini sang hidup bukan? Semua ini energi nggak minimal? Iya, berarti energi. Ada nggak yang bukan energi? Diliputi nggak kita? Mungkin jauh nggak sama energi itu? Nggak mungkin. Dapat bu? Sip ya? Jadi maksud saya, begitu kita ngerti ini, bukan Allah tuh bukan kemana gitu, bukan. Jadi perjalanan ke Allah itu bukan linear dari A ke B, nggak linear gini, enggak. Kalau A ke B, di sini nggak ada Allah, ini Allah, di tengah-tengah nggak ada Allah dong, betul nggak? Ya nggak?
Berarti menuju kepada Allah itu bukan dari linear A ke B, bukan, tetapi dari kesadaranmu yang luar ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Makanya nanti disebut tawaf gitu kira-kira. Maka tawaf itu melampaui 7 level kesadaran. Makanya tawaf nanti 7 keliling. Salah satu pemahamannya begitu. Dah, sampai sini oke? Sip, ulang. Jadi roh langsung datang dari pusat nggak? Kalau jiwa? Nah sip, mantap. Enggak lah. Kenapa? Karena dia bentukan dari apa yang kamu dengar, pendengaran, apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu pikirkan. Oke? 1678 Bu. Surat 16 An-Nahl ayat 78. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Oke, terus? Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Agar kamu apa? Di ayat sebelumnya yang bersyukur banyak atau dikit? Dikit, sedikit dari kamu yang bersyukur. Nah, kita rangkai nih pelan-pelan. Ibu-ibu sampai sini oke ya? Pusing nggak? Kalau udah pusing bagus Bu. Nah, berarti mikir. Pusing nggak? Enggak sih. Ngerti? Enggak juga sih. Nah itu bahaya. Kaitannya relatednya dengan itu. Iya. Sepertinya agak-agak. Itu bis jiwa tadi. Tubuh. Dan tubuh fisik. 5 akun sosial media lah gitu. Kalau di sekarang. Nah, ini oke? Dah. Sekarang saya tanya. Berarti ekspektasi itu datang dari ruh atau jiwa? Pengen, keinginan, mau datang dari mana? Sekarang saya tanya, keinginan itu datang dari mana? Dari yang didengar, dari yang dilihat. Sok, ibu-ibu nggak pernah dengar, nggak pernah lihat, nggak pengen apa-apa. Maka semakin banyak dengar, semakin banyak lihat, semakin banyak pengen nggak? Semua berawal dari dengar-dengar. Nah, udah. Kalau udah mulai dengar-dengar, dah. Sip. Berarti pendengaran kita, penglihatan kita, pikiran kita, semuanya membentuk yang namanya jiwa. Berarti jiwa itu bentukan bukan? Dibentuk nggak? Sama siapa? Sama dunia luar. Maka saya sering sebut nih, dunia luar ini adalah dirimu yang bukan sejati. Saya sering sebut, dunia luar ini namanya pihak lain gitu. Contoh. Begitu brojol, ada ibu, ada bapak. Ibu ngasih tahu sesuatu, bapak ngasih tahu sesuatu. Berarti ada pihak lain yang mengisi jiwa kita, betul nggak? Yes. Makanya kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba diinstal sama lingkungan. Berarti lingkungan memengaruhi kita nggak? Yes. Berarti semakin si pihak lain ini ngisi jiwa kita, ruh ini semakin ketutup sama pihak lain ini, berarti semakin tinggi ekspektasi nggak? Semakin tinggi ekspektasi, semakin sulit menerima realitas. Contoh, maaf nih. Siapapun di luar kita yang menginstal jiwa kita ini akan menjadi program. Salah satu program yang terjadi adalah keyakinan. Bu, begitu lahir dikasih tahu sama orang tuanya, nah, sukses itu punya rumah 20, punya mobil 10, punya uang 10 triliun. Langsung jadi program nggak? Jadi buat dia sukses adalah ini. Ketika dia punya rumahnya 1, dia merasa sukses nggak? Berarti ketika dia tidak merasa sukses, dia lagi dikuasai oleh pihak lain yang namanya program yang dinamakan keyakinan. Berarti ketika program ini nyala, realitas akan mudah diterima atau sulit diterima? Sulit.
Sekarang saya tanya lagi, Bu, ini kita semua sampai usia sekarang kumpulan program-program dari luar nggak kira-kira? Iya. Harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Nanti ada program yang di dalam tanda petik akui bersama jadilah moral. Moral di wilayah itu, pernikahan, cewek harusnya 23 tahun udah nikah. Ditinggal di situ, anaknya 24 tahun belum nikah, stres. Kenapa? Terpapar oleh pihak lain. Contoh lagi, moral di wilayah itu, orang yang keren adalah orang yang hidungnya mancung. Si anak ini terlahir hidungnya pesek. Berarti begitu dia pesek, dia tidak menerima dirinya karena kenapa? Dari pihak lain infonya adalah yang keren adalah yang mancung. Begitu dia ketemu temannya dipanggil, woi pesek, sakit hati nggak? Dia sakit hati gara-gara hidungnya pesek atau sakit hati gara-gara dia merasa bahwa tidak baik karena lingkungan yang keren itu adalah yang mancung. Begitu nggak Bu kira-kira? Iya. Berarti singkat cerita Bu, maaf ya, kita dari lahir sampai sekarang terpapar virus pihak lain ini nggak kira-kira? Udah gitu. Makanya susah nerima realitas karena kenapa? Dari dulu tuh aku udah yakinnya gini. Keyakinan itu nggak akan selalu menang karena yang selalu menang adalah kenyataan. Berarti kalau yang selalu menang kenyataan, yang diberesin kenyataannya atau keyakinannya? Keyakinannya ganti dong. Jangan-jangan selama ini keyakinan aku yakin banget tapi tidak relevan dengan yang namanya kenyataan. Sampai sini oke? Aduh oke nggak ini? Paham ya? Oke? Nah, contoh lagi. Nih, anak lahir Bu, suci ini dalam tanda petik. Dia otomatis fitrah total, ruh gitu, fitrah. Begitu lahir ketemu ibunya mewarnai dia nggak? Ketemu bapaknya mewarnai dia nggak? Ketemu temannya mewarnai dia nggak? Berarti dia diwarnai oleh semua lingkungan luarnya yang bukan dirinya. Betul? Maka orang craving pengen jadi orang lain, tapi di satu titik dia mulai bertanya, aku tuh yang bener yang mana ya gitu. Makanya ibu-ibu maaf ya, saat kita mengidolakan seseorang, lama-lama kita akan jadi kayak dia. Pun sebaliknya, saat kita benci sama orang, lama-lama kayak dia juga gitu loh. Nah, jangan salah. Kenapa? Baik yang kita suka ataupun yang kita benci, mewarnai diri kita nggak? Iya. Jadi kita kehilangan warna aslinya. Confused gitu. Masuk ke dalam society. Yang keren itu tasnya harus ini. Yang keren itu ngopinya harus di sini. Yang keren itu ini. Ini kan brand mainnya di sini nih. Sehingga membentuk satu community yang quote and quote itu akan mewarnai diri kita, yang kita akan kehilangan warna aslinya gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ya, saya to the point-nya gini supaya gampang aja. Si titik-titik warna ini akan mengeluarkan banyak keharusan. Nah, gitu aja. Harusnya, udah Bu. Ibu kalau banyak harusnya dalam hidup, stres aja udah. Pokoknya, maka harus dan pokoknya itu datang dari mana? Datang dari si pihak lain yang memprogram kita, yang bisa jadi tabrakan dengan yang namanya kenyataan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Lama-lama keyakinan kita terus gak yang pengen terjadi? Berarti kalau keyakinan terus yang pengen terjadi, anggap aja kita dikuasai oleh ego. Bahasa gampangnya ego ini sering disebut ilah. Realitas ini disebut Allah. Maka begitu la ilah artinya apa? Tidak ada semua programku, tidak ada semua keinginanku, yang akan terjadi pasti realitas. Baru di situ kita tauhid namanya gitu. Bu, maaf ya. Kalau seseorang
yang akhirnya terus-menerus menuhankan ilahnya, dia akan menolak Allah nggak kira-kira? Maaf ya Bu ya, ketika seseorang, contoh gini lah. Ini sampai sini dapat dulu ya. Contoh-contoh. Orang ini punya mindset, kalau dagangan dia lakunya 100, aku baru sukses. Berarti waktu dia dagangannya lakunya cuma 5, dia ngeluh nggak kira-kira? Iya. Besok pengen dagang 100, kenyataannya lakunya 5. Kira-kira bahagia atau sedih? Saat dia sedih, dia lagi jadi musyrik namanya. Kenapa dia musyrik? Mempersekutukan kenyataan. Loh, dapatnya cuma 5 kok hari ini, pengennya 100, saat dia dalam tanda petik keinginan lebih besar daripada realitasnya, berarti dia sedang tidak selaras dengan kenyataan. Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, yang menentukan orang ini nerima kenyataan atau tidak, orang lain atau dirinya? Nah tadi, tidak ada siapapun yang bisa merubah orang lain kecuali kita. Semakin mengerti mekanisme ini semua, sehingga puncak dari semua perjalanan hidup kita hanya menerima kehidupan seapa adanya. Berarti Bu, kalau ini mata ya, mata nih, mau ngelihat realitas seapa adanya. Berarti begitu lahir udah dikasih lensa nggak? Udah dikasih lensa lagi nggak? Lebih tebal? Lebih tebal lagi nggak? Lensa-lensa inilah nanti yang disebut hijab gitu. Maka kita terhijab dengan kenyataan. Berarti pertanyaannya, yang salah kenyataan. Pertanyaannya, si hijabnya harus dilepas atau realitasnya yang harus diganti? Disitulah Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma arini al-ahsya'a kama hiya. Ya Allah, kuatkanlah saya terus untuk melihat seapa adanya. Berarti apa? Hijab-hijab yang menutup aku untuk melihat engkau. Hijab-hijab aku yang membuat aku menolak kenyataan. Kasih kekuatan untuk dilepasin satu-satu. Yang bisa ngelepasin siapa? Diri sendiri. Allah bukan Allah. Bukan. Allah lagi. Makanya Allah tidak akan merubah keadaanmu kalau kamu tidak mau berubah. Sip? Oke? Berarti letting go artinya apa? Lepaskan semua pemahaman masa lalumu. Lepaskan semua keyakinan-keyakinan lamamu yang gak sesuai dengan kenyataan. Lepaskan pola-pola kebiasaan lama. Lepaskan semuanya sesuatu yang udah gak relevan dengan kenyataan. Letting go. Bu, maaf ya. Si titik-titik ini lama-lama jadi program hidup gak? Iya. Maka punten pisan, mohon maaf ya. Kalau usia kira-kira di atas 40-50, wah Bu, udahlah. Kok di sini enggak lah ya, enggak lah. Di sini mah bukan. Ini saya lagi cerita di tempat lain gitu. Kenapa? Karena semakin lama dia hidup dengan program itu jadi dirinya nggak? Iya. Berarti itu diri palsu nggak? Jadi selama ini jangan-jangan aku ngasih makan diri palsu aku terus. Aku ngasih makan si pihak lain terus gitu. Tapi jangan salah Bu. Si fitrah itu teriak-teriak ingin ditemukan. Makanya at some point, perjalanan yang paling tulus kembali kepada Allah adalah bukan karena harus, bukan karena takut, tapi diundang oleh kerinduan Bu. Rindu nanti. Aduh, semua ini salah, nggak enak. Ada satu kerinduan yang nanti begitu klik di situ, semesta ngasih jalan sama ibu-ibu. Mau lewat webinar kek, lewat buku kek, lewat film kek, lewat lagu kek, terserah. Tapi semua itu adalah jalan untuk menemukan siapa dirimu yang sejati gitu. Yang akan membebaskan kita dari penjara program selama ini. Lucu loh Bu, itu penjara tapi gak ada pintunya, tapi gak mau keluar gitu. Bu memaafkan susah gak? Kenapa? Awas nih, setan sih gak nanya lain setan nanti. Bukan, karena tidak mau letting go. Bu padahal memaafkan enak gak? Lepas gak? Tapi susah. Nah aneh gak?
Nah, itu udah urusan sama faktor usia sih memang ya. Kenapa? Karena si program ini udah nempel terus gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa, bukan lah ya. Makanya kenapa semua pola dalam keagamaan, ritual itu pasti diulang-ulang. Sholat diulang-ulang nggak 17 rakaat sehari? Kenapa nggak 1 rakaat aja lah? Nggak bisa. Kenapa? Membentuk yang namanya program, membentuk yang namanya habits pun diulang-ulang. Sampai sini oke? Sip ya? Nah sekarang saya tanya. Kira-kira kenyamanan hidup itu adalah keinginanku terjadi atau aku selaras dengan kenyataan? Yang paling enak yang mana, Bu? Itu nanti mempengaruhi doa tadi. Ibu doa mau ngasih makan diri palsu terus, atau doanya mau selaras dengan kehidupan? Your choice. Maka metodenya, bacaannya terserah. Tapi orientasinya tahu gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Nah, kalau saya kaitkan dikit nih sama bentar lagi mau dilakukan, apa yang perlu dilakukan? Sembelihlah semua egomu, sembelihlah semua ekspektasimu. Itulah yang disebut namanya kurban gitu loh, Bu. Karena kurban itu, korib itu artinya apa? Mendekat kepada sesuatu yang paling dekat, yaitu Allah itu sendiri. Mendekat kepada penerimaan dalam konteks yang namanya realitas. Sesayang-sayangnya kamu sama anak individu yang lain, dia punya kurikulum sendiri. Jangan kamu yang ngatur gitu. Karena itu yang diajarkan Ibrahim sama kita. Tetapi karena merasa memiliki, akhirnya jadi ngatur. Ngatur sesuai dengan keinginan siapa? Pihak lain. Bu punten ya, pihak lain seseorang kebanyakan diwariskan dari orang tuanya. Orang tuanya diwariskan dari orang tuanya lagi nggak? Nah semoga kita tidak mewariskan pihak lain yang sama nih ke si anak. Dengan warisan ketakutan yang sama, luka yang sama, trauma yang sama. Supaya apa? Supaya next generation yang nanti kita akan sampaikan lebih mendekat kepada realitas atau lebih mendekat kepada fitrah itu gitu. Jadi wajar nggak Bu? Nggak, bukan mewajarkan sih. Paham nggak kenapa berubah susah? Di penjaranya udah kelamaan masalahnya. Dan berarti perlu pengulangan nggak? Perlu latihan nggak? Nah gitu. Karena kalau kita tidak melatih, kalau kita tidak terlatih, dan kita nggak punya skillnya, nggak bisa. Maka balik tadi ke konteks yang namanya letting go dan tadi seapa adanya. Yuk, apapun yang datang ke kita, udah pasti semuanya dalam konsekuensi. Dan kata kuncinya nomor 1, penting banget, nggak penting sih, perlu banget untuk kita melihat, terima dulu gitu. Karena orang yang sulit menerima kenyataan dalam bahasa Quran disebut sombong gitu kira-kira. Nah, si pihak lain ini kalau dalam bahasa Quran namanya setan gitu loh, Bu. Setan itu artinya apa? Sesuatu yang menjauhkanmu dari kenyataan. Keinginan, mau-mau. Wah, udah deh. Dan pada akhirnya, kata kuncinya, kita nggak pernah bisa menolak kenyataan gitu. Oke? Make sense ya nih? Dapat ya? Berarti pertanyaannya lagi, semua yang kita lakukan kembali ke diri kita nggak? Makanya bakal lebih hati-hati, Bu. Duh, kalau ngomong gini ya, ada konsekuensi nih. Ngomong nggak ya? Nggak usah, ngerem. Kalau komen gini, akan ada konsekuensi nih. Kayaknya dipikirin, masak-masak dirasa, baru kerjain. Nggak jadi overthinking. Kan yang sering saya tanya, ibu ini sering berpikir atau banyak pikiran? Yang mana? Udah kelihatan sih, nggak apa-apa lah. Berarti kalau banyak pikiran, jarang berpikir. Muter-muter di pikiran. Gitu. Kan kalau nanti pakai bahasa ibu, bola lampu, bohlamnya itu fisik, aku 4. Oke?
Ketika ada listrik yang nyambung, itulah ruhnya kita. Kualitas jiwa itu wattnya. Tapi yang menentukan dia nyala atau tidak, saklarnya nih. Nah, pikiran ada di sini. Maka pikiran, perasaan, dan emosi nggak bisa lepas. Itu perlu kita regulasi. Karena listrik mah selalu ada. Tapi kalau nggak ada switch on, nggak nyala lah gitu. Nah, semakin wattnya naik, semakin menerangi nggak kira-kira? Berarti semakin kualitas jiwanya oke, semakin menerangi nggak kira-kira? Maka kata kuncinya, nggak bisa nggak Bu? Semua ujung dari apa yang kita pelajari, nggak bisa nggak. Value kita sebagai manusia, Nabi Muhammad cuma menjawab statement simpel, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling terbaik adalah orang yang paling bermanfaat. Tapi jangan jadi kayak lilin gitu, membakar diri untuk menghangatkan orang lain, jangan. Beresin dulu ke dalam gitu. Sehingga dia bisa menerangi keluar. Berarti potensinya ke dalam nggak kira-kira? Iya. Haji, perjalanan ke dalam dirimu gitu. Sip ya? Sip. Berarti letting go, lepaskan pemikiran lama salah satunya. Lepaskan sifat-sifat lama, lepaskan kebiasaan-kebiasaan lama. Dan itu nggak mungkin instan, Bu. Karena untuk menjadi kebiasaan kita saat ini dibentuk seumur hidup. Nah sekarang ibu-ibu tinggal cek and recheck. Kebiasaan mana ya bulan ini yang harus dirubah gitu. Kebiasaan apa nih yang paling mengganggu gitu. Kan masing-masing beda. Betul nggak? Sehingga ketika kita merubah ini semua, belief systemnya dirubah, POV-nya dirubah, point of view-nya, paradigmanya dirubah, selesai. Nah, jadi kalau tadi ada kata-kata attraction, saat kita merubah sudut pandang, kehidupan berubah nggak, Bu? Udah beres. Dari dulu ngelihatnya di sini mulu, pindah dikit, ternyata nggak gitu ya, gitu loh, Bu. Berarti yang rubah realitasnya atau sudut pandang kita? Dari dulu juga realitasnya itu terus. Ibu pernah ngejaman, pastilah ya, Nokia 7650 Bu, dulu the best Nokia waktu itu. Sama iPhone 17 nanti September mau keluar, megapikselnya beda nggak? Dari dulu bunganya itu juga, cuman megapikselnya yang berubah gitu loh. Berarti realitasnya sama, cuman ketajaman kita untuk mengikro realitasnya yang beda gitu. Oke? Itu berarti pikiran, perasaan itu membentuk diri saya yang bukan sebenarnya kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Dunia saya berarti. Betul. Jadi kaitannya doa Robbana atina fid dunya itu mau minta yang supaya kita balik ke realitas. Karena akhirat itu adalah realitas, dunia itu adalah ekspektasimu gitu loh, Bu. Jadi jangan mikir gini, semoga nanti di akhirat ini kelamaan atau mending harus nanti. Ibu makan cabenya sekarang, diarenya juga ya sekarang lah, masa diarenya nanti di akhirat? Enggak lah. Nah, ini lagi tidak berbicara tentang geografis. Akhirat itu bukan geografis. Bukan. Sesuatu yang akhir itu kan ujungnya kembali kemana? Realitas. Makanya bilang satu jagat itu. Sip. Ibu pengen surga sekarang, pengen surga nanti? Ya kalau nanti juga nggak ada yang mau duluan sih, bener nggak? Sok duluan, nggak mau. Lucu ya, aku pengen masuk surga deh, pengen banget nggak banget, sok duluan. Nggak, kamu dulu gitu. Suka aneh ya gitu, pengen tapi nggak mau duluan kan aneh. Karena mindsetnya harus mati gitu loh. Terus dengar neraka tuh kayak yang, Bu ingat lah ya, neraka bukan tempat penyiksaan, tapi tempat untuk mematangkan. Makanya panas. Ibu beli steak mentah enak nggak? Tapi kalau medium rare, juicy enak nggak? Perlu dibakar nggak? Iya, berarti dibakar untuk jadi nikmat juicy gitu. Jadi mau masuk surga, mau masuk neraka, ada ruginya nggak? Enggak. Yang satu dimatengin, yang satu menikmati. Loh, hidup kan nggak bisa lepas gitu. Setiap hari pasti ada neraka. Sok buka ayat nih 1971, Bu. Nah, jadi ingat. Kita nggak mau masuk
neraka. Nggak bisa nggak mau, pasti masuk Bu. Ibu nolak juga pasti neraka mah ada. 71. Karena kalau nggak dimatangkan kita nggak tumbuh. Neraka tuh diperlukan. 71. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewati sirat di atas neraka. Nggak ada yang lewat kalau nggak masuk neraka, bener nggak? Iya. Bu, kalau kita sekarang mau pinter harus belajar dulu nggak? Belajar kira-kira menyenangkan tidak menyenangkan? Sesuatu yang enggak, quote and quote ya. Berarti surga neraka itu bagian dari hukum nggak? Namanya salah satunya paradoks, yang kedua berpasangan. Sok gini, punten-punten ya. Kira-kira orang yang menerima realitas, maaf ya, ini tipikal orang yang pemaaf dan sabar nggak? Saya mau nanya, ibu-ibu rajin ngaji, jadi pemaaf nggak? Enggak. Awas dipulang dari sini mentang-mentang pengajian. Iya, aku udah solehah belum? Karena ini baru belajar ngaji. Sekarang saya tanya, mau jadi orang pemaaf berarti harus banyak ketemu orang nyebelin nggak? Iya. Neraka. Tapi mematangkan nggak? Jadi lebih juicy nggak? Berarti Allah bukan mau menghukum di neraka, bukan mau mematangkanmu di situ. Habis kan neraka binatang segala macam. Takut kita kayak kecil. Iya sih, kan dalam konteks-konteks awal-awal perlu ada gambaran takut-takut dikit lah gitu. Karena ketakutan itu membuat sebuah sistem nilai. Pasti Bu. Pasti. Sip ya. Jadi kalau ibu-ibu lagi frekuensi rendah, sad, bete, sedih, dengki, iri, lagi di neraka nggak kira-kira? Iya. Yang lucu lagi bete, marah-marah doa, ya Allah, aku takut masuk neraka. Lah udah dari tadi gitu, gimana sih gitu? Oh, takut sih dari tadi juga kamu lagi kesel gitu. Paham ya? Sip ya? Berarti pertanyaannya, maaf nih, ini baru nanti kita ngerti kalau kamu kenal dirimu, maka kamu akan mengenali Robmu gitu. Mengenal pikiran, mengenal perasaan, mengenal emosi, mengenal mekanisme. Aduh Bu, diri kita tuh terlalu banyak yang perlu kita kenal. Maka jangan terlalu tersita waktu untuk menilai orang sampai kita lupa untuk mengenal diri gitu loh maksud saya. Paham ya? Clear ya? Jadi ibu gak usah takut masuk neraka lagi, udah. Kenapa coba? Sering, pengalaman kok. Setiap hari begitu, nah gitu. Oke? Sip? Dapat ya? Dah. Terakhir nih. Sebelum ini kalau ada jam in, jam out, habis ini bebas ya. Saya simpulkan sementara dulu. Berarti kita lagi berjuang dengan pihak lain kita gak kira-kira? Udah Bu. So the biggest enemy in life itu si pihak lain yang bareng sama kita terus. Jadi supaya gampang Bu, ingat-ingat aja, aku selalu bareng dengan pihak lainku. Nih, begitu ngelihat sesuatu, mana yang on nih? Kalau sini, nah dia nih pihak lain lagi bekerja gitu. Tapi begitu dia ingat Bu, setan jangan dibenci, dikandangin aja. Karena kalau nggak ada setan kita nggak belajar. Betul nggak? Tapi jangan menguasai gitu. Berarti itulah kenapa perlu khusyuk dalam keseharian. Karena 99% si pihak lain ini otomatis Bu. Bangun tidur tuh dia yang udah duluan ngontrol kita gitu. Dah, aku yang menguasai kamu hari ini. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Nah sekarang gimana caranya penguasaan dia yang 99% diturunin pelan-pelan. Sekarang bagian aku ya. Aku udah gak mau lagi nyimpen remote control happy di dia. Maka aku mau maafin dia aja. Oh dia berontak pasti. Gak bisa. Dia kan lebih muda. Oh, banyak alasan Bu. Si pihak lain tuh udahlah jago aja. Kan dia yang salah. Kan kamu yang lebih tua. Kan kamu yang ibu. Dia yang anak. Wah udah Bu. Ini jagoan aja udah. Supaya membuat si diri asli kita gak muncul gitu kira-kira. Sip ya. Maka at the end of the day, quote and quote, perjuangan panjang adalah perjuangan melawan si pihak lain ini gitu. Itu sih poin utamanya. Nah sekarang saya balik lagi nih.
Yang bisa meletting go pihak lain siapa? Udah Bu. Ibu jangan pengen ada orang yang tiba-tiba nolong, tiba-tiba bikin gimana. Nggak bisa Bu. Jangan minta quote and quote ya. Nggak ada yang bisa nolong kita pada akhirnya gitu. Mau siapapun. Karena yang akan paling sayang sama diri kita, ya diri kita sendiri. Yang paling care sama diri kita, ya diri sendiri. Maka make a good relationship sama dirimu sendiri gitu. Sebelum sibuk silaturahmi keluar, ke dalam dulu gitu. Jangan-jangan keluar bagus silaturahminya, ke dalam nggak beres gitu. Oke. Sip. Dapat? Paham ya? Berarti ngerti nggak Bu kenapa segala sesuatu ada auzubillahi minasyaitonirrajim. Paham nggak? Semoga pihak lain. Ibu pernah nonton film Venom nggak? Ya, si Eddie Brooke itu kemana-mana bareng Venom tuh, gitu. At some point dia dibutuhkan juga sih, dibutuhkan. Udah, ini tinggal yang mana nih yang akan menguasai dalam keseharian gitu. Oke? Jadi nggak pusing lagi doa ya, udah, cuma tahu lah pokoknya. Silakan. Metodenya gimana, tata caranya gimana, formalitasnya gimana, yang paling perlu adalah sikap hatinya gitu. Dan saat kita sadar bahwa tidak ada nikmat yang lebih baik kecuali selaras dengan kenyataan, udah Bu. Dah aja. Gitu. Nah, maka yuk perkuat dengan knowledge, latih dengan laku, selaras dengan semesta gitu. Udah. Makanya tiap agama pasti ada ritual-ritual untuk latihannya, udah pasti aja. Sip. Oke. Duh, ini lemes-lemesnya tuh kayak paham gitu ya. Iya. Mau korin kek, mau sedulur papat, terserah lah Bu gitu. Apapun itu gitu ya dengan bahasa-bahasanya gitu. Gitu. Tapi jangan jadi mistis ya. Kan kadang-kadang suka gitu ya. Aduh, aku tuh bareng sama penunggu gitu misalnya. Penunggu apa sih ya? Gitu. Sama kayak kalau korelasinya antara yang sedang sakit itu artinya adalah kita supaya bisa letting go. Orang selalu bilang bahwa udahlah itu karena pengguguran dosa-dosa. Relatednya di sini apa? Pengguguran dosa-dosa. Ya, gini Bu. Bu, kalau orang ada kata-kata digugurkan dosa, seneng nggak? Seneng, udah bikin seneng aja sih Bu. Iya. Aku sakit, udah sakit itu digugurkan. Dia ada rasa-rasa terobati nggak kira-kira? Iya. Padahal dia mau sakit puluhan tahun tapi nggak merubah kebiasaan, sama aja nggak? Iya, kan bukan itu poinnya. Ditanya anak soalnya. Ya apapun itu. Jawabannya. Jadi kalau sakit digugurkan nggak dosanya kira-kira? Ya bukan itu gitu. Tapi kira-kira dengar itu ada yang menyenangkan nggak? Nah udah. Itu loh Bu. Karena pada dasarnya Bu ya, semua yang kita cari dalam hidup itu ya yang nyaman sama kita, udah gitu aja. Nah itu menyamankan di awalnya. Nah cuman kalau dengan pemahaman ini lebih dalam, oke, gini loh. Saat asalnya sibuk dikasih sakit jadi diem. Waktu diem dia nggak terlalu banyak lihat, dengar. Mulai nih main-main kesini gitu. Oh ini. Dosa itu kan penyesalan tuh, salah satu artinya. Sehingga begitu dia, Bu sakit hal baik atau hal buruk saya mau nanya? Enggak, netral. Tergantung pihak lain ngelihatnya. Betul nggak? Bisa nggak orang lagi sakit dapat pencerahan? Bisa. Sehingga ketika habis sakit dia tidak melakukan hal yang sama gitu loh Bu. Tapi maaf nih ya, lagi sakit tiap hari ngeluh, marah-marah, ya enggak juga sih gitu, enggak gitu. Tapi ya udah dimudahkan, kamu sakit digugurkan dosa. Gitu. Menyenangkan aja ya. Menyenangkan. Ya itu buat lucu-lucuan aja sih Bu. Quote and quote gitu. Supaya oke. Tapi ada tapinya. Nanti di dalamnya agak lebih dalam gitu. Oke. Sip. Ibu-ibu ini get something nih. Serius? Oh, mantap. Tanya terjawab kan? Ibu ya tadi ya? Oke Bu. Iyahnya tapi kayak nggak yakin Bu. Tapi dapat ya. Emang nggak Bu? Ada. Coba.
Ya, terima kasih Mas Abu udah menerangkan secara sistematis gitu. Memang sebelumnya nih saya nebak-nebak aja bahwa melepaskan itu adalah melupakan. Bukan. Kan ya Bukan. sekarang. Jadi saya baru tahu hari ini bahwa melepaskan tuh saya pikir saya mau menginginkan sesuatu, tapi kamu jangan begitu. Kamu harus lepaskan itu. Kamu menginginkan tapi kamu lepaskan. Nanti alam semesta akan menjawab doa-doamu. Sip. Nah itu yang saya pikir bahwa melepaskan tuh berarti ngelupain aja gitu. Udah nggak usah dipikirin lagi gitu. Ya, tidak Ternyata terjajah. enggak ya. Ternyata tidak ya. Tapi dapat ya Bu ya. Iya. Saat Ibu pengen dilepasin, berarti Ibu tidak terjajah dengan apa yang diinginkan terus gitu. Tapi akan menuju ke situ. Nanti semua jatuh temponya pas, kejadian nggak kira-kira? Kejadian. Iya, Gitu. terima kasih ya Mas Abu hari ini. Dapat ya? Aduh, dapat. Alhamdulillah. Ya, sip. Meditasi. Kita tepuk tangan dulu dong, pertanyaannya keren. Pertanyaannya satu, jawabannya panjang. Maaf ya Bu ya. Cukup ibu-ibu? Saya ada 2 aja. Ibu-ibu dapat apa hari ini? Silakan. Ada yang mau komentar nggak? What you get? Dan ini nggak ngomongin benar salah. Iya, saya lupa Bu. Nggak perlu ngerti dari awal sampai akhir, nggak perlu. Tapi fokuslah kepada apapun di titik mana yang kira-kira membuat kita tumbuh. Mau di bagian ini, terserah. Karena concern kita pasti beda-beda. Nggak usah berusaha ngerti semuanya, pengen tahu. Tapi di titik tadi yang membuat that's it. Nah fokus di situ. Karena di titik itulah yang saat ini lagi perlu ditumbuhkan gitu kira-kira. Ya. Ada komentar dulu? Realita tadi seapa adanya itu benar. Paham ya? Seapa adanya berarti lebih ngerti ya? Oke. Alignment. Sip. Aman? Oke Bu. Duh ini rada meragukan ya. Oke-okenya ya. Oke ya. Kok saya yang nggak yakin ya? Ya udahlah. Baik, sebelum kita akhiri, kita hening sejenak. Kita santai dan rileks, kita bersyukur, berterima kasih kepada Zat Sang Maha Kasih Sayang yang hari ini masih diberikan kesempatan untuk berinteraksi. Mungkin dalam keseharian kita sibuk untuk melakukan apapun aktivitas, maka dalam beberapa saat ini ke depan, silahkan mengizinkan. Ingat ya kata-katanya, mengizinkan untuk dirinya tidak mengapa-ngapa. Hanya diam, hanya hening, hanya bersaksi kepada apa yang didengarkan, bersaksi kepada apa yang dihadirkan oleh perasaan, bersaksi kepada apa yang dihadirkan oleh pikiran. Mari, sesaat kita hanya menonton semua tarian-tarian hidup kita. Hanya menonton semua tarian pikiran, perasaan, dan emosi kita. Hanya untuk mengamati, hanya untuk mensyukuri, dan hanya untuk berterima kasih atas semua pengalaman hidup yang dihadirkan hingga saat ini, penuh dengan syukur, penerimaan, dan terima kasih. Hanya santai, tidak perlu dipaksa, tidak perlu dikondisikan, hanya tidak mengapa-ngapa, dan hanya berterima kasih berulang-ulang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, istirahatlah sejenak. Istirahatlah dari kekhawatiran. Istirahatlah dari kecemasan dan ketakutan. Istirahatlah dari menggapai, mencapai, dan meraih. Untuk diam sesaat. Untuk tidak ke masa depan maupun masa lampau,
Istirahatlah di kekinian dan saat ini. Biarkan pendengarannya mendengarkan yang dia mau. Hanya bersaksi dan berterima kasih. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih banyak. Saya minta maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat, senantiasa bertumbuh, dan ibu-ibu senantiasa sehat dan bahagia. Hatur nuhun, mohon maaf lahir batin sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.